Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Rian. Dan malam ini lagi-lagi gua insomnia. Entah kenapa gua selalu insomnia gitu. Hampir setiap malam gua selalu susah untuk tidur. Walaupun kadang gue tidur lebih awal, tapi tetap aja gitu. Tengah malam pasti bangun dan gak bisa tidur lagi. Sebenarnya banyak alasan orang insomnia. Ada banyak alasan. Ya mungkin dari faktor gadget. Karena gue kalau bangun tidur main handphone dan gak bisa tidur lagi. Iya sih, kayaknya karena gadget salah satunya alasannya. Tapi alasan lainnya mungkin gue insomnia itu karena gue adalah tipe orang yang overthinking gitu. Gue selalu memikirkan hal apapun, baik yang udah terjadi, yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Semua itu dipikirin sama gue. Tapi sebenarnya overthinking tuh baik apa enggak sih? Ya menurut gue enggak baik sih. Enggak baik dalam artian di semua hal itu overthinking gak baik, sangat-sangat. Ya kita ambil contoh aja di bidang usaha deh. Gimana jadinya kalau orang yang berwirausaha adalah orang yang bersifat overthinking gitu. Kayaknya itu bakal bahaya sih untuk kelangsungan karirnya ya. Ya sebelum gue bahas lebih jauh, gue beberkan dulu apa itu overthinking. Ya overthinking adalah arti dari kata berpikir berlebihan. Berpikir berlebihan. Ya mungkin bener ya. Kalau sesuatu yang berlebihan itu gak baik, termasuk berpikir. Kalau gue lihat di kalau gue lihat di website kampus.republika.co.id, apa itu overthinking? Menurut ilmu psikologi, overthinking adalah berpikir terus-menerus mengenai hal yang negatif. Dan bener sih, gue tuh selalu memikirkan hal yang gak seharusnya gue pikirin. Maksudnya negatif bukan dalam arti kata
mikir jorok, bukan ya. Negatif tuh suatu hal yang nggak seharusnya kita pikirin. Kalau untuk hubungan berpacaran di relationship lah, tipe-tipe orang yang overthinking tuh cukup banyak ya. Contohnya kayak cemburuan, iya kalau misalnya kita ngelihat pacar kita lagi berkomunikasi sama orang lain gitu, kita tuh cemburu gitu, pikirannya udah macem-macem aja. Itu termasuk overthinking sih. Terus orang yang suka minta kata sandi media sosial pacarnya, ini termasuk orang yang overthinking. Bisa dibilang curigaan ya. Selalu ngecek ponsel saat bertemu, banyak menuntut, meminta lebih banyak bertemu, terus mencurigai aktivitas dan kesibukan yang pasangan kita lakukan gitu. Ini sih kayak hubungan yang toksik ya. Gue nggak tahu overthinking tuh kalau dalam hubungan pacaran apakah dia punya pengalaman buruk atau dia emang dari dulunya udah overthinking gitu, segala hal dipikirin. Ya mungkin kalau dalam hubungan pacaran tuh karena pernah terjadi pengkhianatan. Tapi overthinking yang gue pengen bahas di sini bukan soal relationship sih, lebih ke wirausaha ya. Karena gue punya temen, dia orangnya tuh nggak enakan dan sungkan lah. Jadi dia selalu mikirin orang lain dibanding dirinya sendiri. Ya mungkin orang yang gak enakan itu adalah orang yang overthinking ya. Ya beberapa hari lalu temen gue, sahabat gue gitu, curhat sama gue. Jualannya jadi macet gara-gara resellernya dia itu gak bayar-bayar barang dagangannya gitu. Dia mau nagih, cuma dia gak enak karena orang itu adalah teman dari saudaranya. Jadi dia takut orang itu kecewa kali sama temen gue. Entah kecewa, entah takut karena yang lain ya. Tapi dia bilang sama gue, dia mau nagih, tapi kayaknya orang itu masih ada urusan, jadi dia gak sempet bayar. Jangankan untuk bayar dagangan hari ini, dagangan kemarin aja gak dibayar. Pasti ada urusan lain. Temen gue bilang ke gue begitu. Terus gue bilang, urusan dia sama hidupnya itu bukan tanggung jawab elu, bukan urusan elu. Lu gak harus mikirin itu. Yang lu harus lakukan adalah minta orang itu untuk bayar utangnya ke elu. Karena urusan lu sama orang itu adalah transaksi doang.
Lu jual barang, dia bayar barang. Lu gak perlu tahu urusan kehidupannya sepahit apa. Terus dia bilang, iya ya harusnya gua kayak gitu. Tapi gua gak enak. Walaupun gua bukan orang pembisnis, tapi gua bilang sama temen gua itu kalau bisnis itu gak akan jalan kalau kita masih mikirin orang lain. Business is business. Kita harus tega sama orang supaya bisnis kita itu jalan. Teganya ini bukan berarti jahat ya, bukan. Kalau bilang tega kayaknya terlalu kasar ya. Maksud gue profesional. Lu jual, gue beli. Gue jual, lu beli. Udah itu aja. Kalau misalnya kita gak enak terus gitu, kita ngejual barang murah ataupun dia ngutang tapi kita sungkan nagihnya, ini salah menurut gue. Dan gue bilang ke temen gue kalau bisnis itu gak mandang temen, gak mandang saudara. Kalau kita ngelihat saudara atau temen terus kita mau ngasih bonus, itu gak masalah, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia gak bayar utang terus kita sungkan karena dia temen kita, ya kita jangan diem aja, tagih gitu. Gue kasihan sebenarnya sama temen gue itu karena dia tuh kayak tulang punggung keluarga, tapi dia malah ngorbanin dirinya sama keluarganya menurut gue ya. Kalau terus gak enak sama orang, sampai kapanpun gak akan maju sih menurut gue. Kalau usaha kita selalu mikirin orang lain. Dan kadang teman gue juga bilang katanya kalau jual sama tetangga itu gak enak kalau gak dikasih murah gitu. Itu karena saran ibunya ya. Sebenarnya dia pengen ngejual dengan harga normal, tapi karena ibunya bilang kasihan, kasih aja harga murah. Akhirnya dia kasih harga yang murah. Awalnya untuk ngebantu nih orang, ya hitung-hitung sedekah. Tapi orang yang dibantu ini malah cerita ke orang-orang lain. Dan akhirnya orang-orang lain yang beli ke dia ini dengan harga yang murah. Ya kecil untungnya, kecil banget untungnya. Bukannya kita gak mau sedekah dalam berjualan ya, tapi sedekah itu kayak ada waktunya lah. Bukan setiap dagangan disedekahin. Maksudnya ini kan temen gue nih lagi merintis ya. Hitunglah keuntungan gitu. Jangan jor-joran ngasih harga murah. Tapi lu gak dapet apa-apa. Gue yakin orang-orang yang beli ke dia itu bukan orang-orang yang suka mikirin orang lain. Dia gak mikirin perasaan orang yang jualan menurut gue. Dia tuh mikirinnya dia dapat harga murah, dia dapat untung gede, udah.
Nah itu otak pembisnis, harusnya teman gue juga berpikiran seperti itu. Gue jual barang dapat untung, selesai. Bukannya gue jualan tapi dapat buntung, ini gak akan selesai-selesai. Ya karena overthinking ini teman gue tuh sering banget dimanfaatin sama orang lain gitu. Gue jadi kasihan banget sih. Ya walaupun dia gak akan mau dikasihanin, cuma kayak gue ngelihatnya miris lah. Tapi gue berharap usaha temen gue tuh bisa sukses gitu. Ya semoga apa yang gue saranin ke dia itu bisa bermanfaat dan berguna sama dia. Dan gue mendisklaim soal yang tadi gue ucapin kalau sedekah itu ada waktunya. Bukan setiap dagangan harus disedekahin, bukan. Gue pengen disclaimer bahwa bukannya dia gak boleh sedekah ya. Tapi kan gak baik kalau sedekah karena terpaksa. Ya gue tersadar dari omongan temen gue yang kemarin. Dia bilang ke gue, kita tuh lebih baik sedekah dengan ikhlas daripada harus sedekah karena terpaksa. Maksudnya terpaksa tuh kayak contohnya gini. Harusnya tuh kita kalau lagi punya uang sedekah gitu. Ngasih uang ke anak yatim atau beramal di musola masjid gitu. Harusnya kita beramal atau ke gereja atau kemana. Tapi karena kita gak beramal, tiba-tiba kita mendapatkan musibah. Entah uang hilang, entah apa yang hilang, motor. Terus pasti kalau uang atau barang yang kita cari gak ketemu, yang hilang itu, ujung-ujungnya kita bakal bilang pasti udahlah sedekahin aja. Itu kan sedekah dengan cara terpaksa ya. Bukan dari hati pengen sedekah gitu. Sedekah karena udah diambil dulu gitu. Bukan kita yang ngasih. Ya makanya sedekah itu penting sih. Dalam ajaran agama apapun sedekah itu perlu. Untuk menolak bala. Balik lagi ke overthinking. Emang sulit sih berubah dari orang yang overthinking ke orang yang bodoh amat. Susah banget. Tapi gue yakin kita pasti bisa. Karena gue tipe orang yang overthinking, bulan lalu gue baca buku atau membeli buku. Judulnya itu Berani Untuk Tidak Disukai. Dan di situ gue ngerasa banyak manfaatnya. Ya gue rekomendasiin buku ini tuh bisa dibaca untuk orang-orang yang overthinking. Dan apa lagi ya? Gue bingung mau bahas apa lagi.
Ya mungkin gua sedikit kasih tips kali ya buat orang yang overthinking. Cara mengatasi overthinking, gue cari di Google, ada 5 sih. Oke, gue bacain aja ya. Overthinking merupakan kondisi yang sebaiknya tidak dibiarkan berlarut-larut karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental. Oleh karena itu, bila berbagai ciri dan tanda overthinking muncul, kamu bisa coba mengatasinya dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mencoba mencari tahu pemicunya. Cara mengatasi overthinking yang paling utama adalah mencari tahu pemicunya. Setelah mengetahui pemicunya, kamu bisa mulai mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dari apa yang membuatmu overthinking. Bila merasa kesulitan menentukan pemicu dan solusinya, jangan ragu untuk meminta bantuan keluarga, teman terdekat, atau bahkan psikolog. Itu yang pertama. Dan yang selanjutnya adalah memberikan batasan waktu sebelum mengambil keputusan. Seseorang yang overthinking akan merasa kesulitan saat dihadapkan pada kondisi yang mengharuskan dirinya mengambil keputusan. Hal ini karena orang tersebut tidak ingin mengambil langkah yang salah. Untuk mengatasinya, kamu dapat memberikan batasan waktu untuk mengambil keputusan agar tidak terus-menerus berlarut dalam pikiran tersebut. Selain itu, agar pikiranmu tetap fokus, kamu bisa membuat daftar prioritas akan solusi-solusi yang kamu hendak ambil. Kamu bisa mengurutkannya berdasarkan besarnya manfaat yang diambil. Dan yang ketiga, mencari pengalihan. Setelah mengetahui pemicu dan menetapkan penyelesaian, kamu bisa mulai untuk mencari kesibukan orang lain. Kamu bisa mulai untuk mencari kesibukan lain yang menyenangkan. Hal ini bertujuan agar otak tidak terlalu fokus pada pemicu overthinking tersebut. Selain itu, kamu juga bisa melakukan meditasi untuk menjernihkan pikiran. Caranya, kamu harus berada di tempat tenang dan nyaman, lalu pastikan tubuh dalam keadaan rileks dan mulai atur nafas sambil memikirkan hal-hal positif. Yang keempat, merangkul rasa takut. Pastinya akan ada beberapa hal yang selalu berada di luar kendalimu. Belajar untuk menerima resiko yang akan terjadi nantinya bisa sangat membantu kamu untuk membatasi pikiran yang berlebihan. Jadi jangan takut untuk menghadapi hal-hal buruk yang dapat terjadi ya. Dan yang terakhir adalah menerima kegagalan. Selain itu, orang yang overthinking seringkali berpikir bahwa dirinya salah ketika mengalami kegagalan. Padahal hal ini justru bisa memicu terjadinya stres. Bener sih. Daripada menyesali hal-hal yang sudah terjadi, lebih baik kamu berpikir ke depan untuk menjadi lebih baik dan menjadikan kegagalan ini sebagai sebuah pelajaran. Overthinking pastinya tidak akan hilang begitu saja,
Kamu bisa terus mengulangi cara mengatasi overthinking yang tadi gue sebutin agar dapat terhindar dari kondisi tersebut. Selain itu, jangan lupa untuk terus bersyukur agar dapat membantu pikiran kamu untuk terus berpikir positif. Mungkin malam ini cukup segitu aja kali ya. Gue juga udah mulai ngantuk dan kayaknya gue harus beristirahat. Buat kalian yang masih belum tidur, tolong pikirin kondisi tubuh kalian. Kasian kalau terus harus aktif. Mesin aja kalau terus berjalan akan panas dan bisa rusak, apalagi tubuh. Lurusin kaki kalian, lemaskan badan kalian, rileks dan rileks. Istirahatkan pikiran kalian dan tidur dengan nyenyak supaya besok pagi kalian terbangun dengan segar dan bahagia. Karena kurang tidur ataupun kebanyakan tidur, rasanya itu gak enak banget. Gua pernah berpikir kayaknya kalau kita bangun kesiangan, hari itu pasti akan jadi hari yang menyebalkan. Dan itu benar. Oke, segitu aja gue pamit. Selamat malam dan selamat beristirahat. Good night.